kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, selama ini kami bergelimang dalam dosa dan maksiat. Selama ini banyak dosa kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Dengan keagungan namamu ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang kami tampakkan maupun yang tidak kami tampakkan ya Allah. Ampuni pula dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ibu yang sangat berjasa melahirkan kami dalam keadaan lemah bertambah lemah, dan tetesan darah dan air matanya, dengan perjuangan antara hidup dan matinya, ia ikhlas mengalirkan air aslinya ke dalam tubuh kami. Ia sayangi kami ya Allah, ia membesarkan kami ya Allah. Ayah kami yang telah bersusah payah membesarkan kami, menjadikan nafkah untuk kami ya Allah. Saat ini ya Allah, ada orang tua kami yang telah kembali kepada-Mu ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Pelihara jagalah mereka ya Allah sebagaimana mereka memelihara dan menyayangi kami. Jadikan kemulia ya Allah menjadi taman dari taman surga-Mu ya Allah. Jangan bahasa mereka ya Allah, jangan Kau siksa mereka karena kesalahan mereka ya Allah. Karena keberkahan kami berkumpul di dalam majelis ini ya Allah. Ampuni maafkan mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Agar sisa-sisa umur mereka ini mereka isi dengan kebaikan, amal soleh, amal ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Mughni ya Rahman ya Rahim, Kau yang maha kaya ya Allah, berikan kami ya Allah rezeki yang luas yang halal yang barokah ya Allah. Berikan kami rezeki yang luas yang halal yang barokah ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Kalau ada masalah dalam hidup kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan jalan keluar ya Allah. Kalau ada di antara kami, keluarga kami, jemaah kami ada yang sakit, sehatkan, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, istajib do'ana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, istajib do'ana ya Allah. Warhamna ya Allah. Warhamna wa rahmatan ghadabaka wa takubbu bi'adabaka wa tarzuqna biha sa'adatan min 'indik. Wa'allana biha daraka allati taskunuha akhiratan min khalqika ya arhamar rahimin. Ya Rahim ya Allah, ya Rahman ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini kita dikit baik pengajiannya, kita insyaallah kita latihan. Kemarin mengenai adab-adab, malam ini bahas masalah adab anak terhadap orang tua. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, jadi adab anak terhadap orang tua. Orang tua itu pertama orang tua kandung, ayah dan ibu kita. Ada orang tua itu orang yang mengasuh kita. Dia tidak melahirkan, tapi dia mengasuh kita, mendidik kita, menafkahi kita. Ada orang tua itu ya, orang tua yang kita nikahi anaknya sehingga orang tuanya menjadi orang tua kita, yang disebut dengan mertua. Ada juga orang memang sudah tua, umurnya lah tua, itu juga orang tua namanya. Pertama mengenai adab terhadap kedua orang tua. Pertama mendengar mengingat perkataan ibu dan ayah kita baik-baik. Jadi kalau perintahnya itu baik, maka wajib kita jalankan. Tapi kalau perintahnya tidak baik, maka jangan dilakukan. Tapi tetap kita hormati, tetap pergauli orang tua kita dengan baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila orang tuamu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan diikuti. Dan tetap berbuat baiklah, pergauli mereka di dunia ini dengan baik. Jadi kalau orang tua kita nak sini, ngapa ya, tolong beli kecap kunci.
Untuk apa? Pengen aja di dalam mau tidak minum jam kunci ini. Atau topi meging. Nah, jangan dituruti. Sini ya, lebih sosokannya minta aku ambil lah, itu nurut namanya. Jadi ketika orang tua kita salah, boleh kita tolak, tapi tolaknya harus baik. Jangan nyegah, jangan kasar. Oh iya, nak masuk neraka, saya ngajak-ngajak, ajulah masuk neraka, aku udah kalah. Nah, itu nyakit ke. Jadi dengan lemah lembut. Ya, sudahlah ya, lah tua. Kaget nego ini ya, ajal datang, mama nolak ya, kira-kira ya. Jadi lembut-lembut, walaupun dia salah. Karena tidak punya hak anak untuk marah, untuk nyegah ayah dan ibu kita. Tidak punya hak. Walaupun dia salah. Tetaplah kita berbaik, beradab baik kepada orang tua. Tapi kalau perintahnya baik, benar, wajib dijalankan. Itu ada pertama. Kemudian yang kedua, kalau ibu bapak kita berdiri, kita berdiri. Jangan duduk. Kalau mereka duduk, kita duduk. Jangan kita duduk, mak kita tegak. Ngapa? Bejo lah sangat tua juga, jangan. Tunjuk dia tempat duduk, kita tegak. Tapi kalau sama-sama duduk, duduk. Kalau dia berdiri, kita tegak. Berdiri juga. Itu ada. Kemudian jangan berjalan di depan orang tua kita. Bagaimana cara kita berjalan? Kita di belakang. Paling tidak berbaris sejajar dengan dia. Jangan kita di depan, kecuali diizinkan. Kau di depan, ni jalan. Ya. Tapi kalau tidak, kita jangan mendahului orang tua kita. Dulu ke dia di depan. Kemudian jangan suara melebihi, suara tinggi dari suara orang tua kita. Misalnya Husni, ngapa mak? Manggil-manggil aku terus. Jangan. Jadi suara kita harus lebih lembut dari orang tua kita. Husni, iya mak, ngapa mak? Kalau orang tua manggil, datangi. Husni, arahi, iya mak, ada apa? Jangan diam ke bek. Iya kakek, aku ni nak api ni nak kalah aku ni. Jangan nyakit hati dia. Dengan suara lembut. Wala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan ngomong ai kepada wong tua kita. Ngomong ai dilarang. Jangan kau hina, jangan dihardik orang tua, dan ngomonglah dengan omongan perkataan yang mulia. Tak boleh ngomong ai, apalagi ai bengak ini, jangan. Tidak tercium bau surga. Sakit hatinya, tercium bel, masuk bel ini tercium bel lagi, apa tidak, apa lagi masuk ke dalam surga. Lembut-lembut ngomong sama orang tua kita, ibu dan ayah kita. Kemudian kalau dia manggil kita, manggil Husni, kita sedang salat pun, kalau salat zuhur, salat asar, dia manggil kita. Dia dah tahu kita di kamar salat, maka agak dikeraskan. Allahu Akbar. Oh, semayang anakku. Jangan iya mak, aku semayang kakek. Allahu Akbar, jangan. Jadi kalaupun dia manggil kita, besar ke bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh, mayang, macam Yasin anakku ni. Yasin, lama wajib. Jadi itu orang tua kita. Kalau selain orang tua, tak usah. Kawan kita manggil misalnya, Iqbal, Iqbal, yo kakek aku semayang. Jangan, diam ke baik. Kakek setelah kita sholat, baru temui. Mengucapkan salam pun di dalam salat tak usah dijawab. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Angga, Assalamualaikum misalnya. Diam ke baik. Tak usah dijawab. Tapi kalau orang tua kita manggil, keras ke bacaannya, menunjuk isyarat kita sedang sholat. Begitu dengan orang tua. Kemudian mengembirakan ibu dan ayah kita. Gembirakan dia. Dengan apa? Dengan perbuatan, dengan perkataan. Muliakan, senang ke dia. Dengan perbuatan. Akhlak kita tadi, kita balik, temu, sujud di, nak pergi, sujud di, disuruhnya, nurut, senang hatinya. Wong tua itu kepengen, pertama anaknya senang.
senang. Dia senang. Nah, maka berbuatlah kita bagaimana supaya menyenangkan hati orang tua kita. Sebab ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung, terletak pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah itu tergantung, terletak pada murkanya orang tua. Kalau orang tua kita ridha, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Tapi kalau Allah murka, orang tua murka kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Jadi senangkan perkataan dengan perbuatan kita. Kemudian jangan mandang dengan pandangan menyakitkan. Kita marah dengan orang tua kita. Jangan kita mandang dia, membuat dia sakit hati. Kata para ulama, kita berkerut baik, tak tercium bau surga juga. Menahan marah kepada orang tua kita. Maka kalau bertemu orang tua kita, senyum. Walaupun buntu, senyum. Senang dia. Ini buntu dah buntu, mengut lah. Apa nak? Mak ni tahu tu lah. Senang ke dia. Kemudian kalau pergi izin. Kalau perginya sunnah, izin. Atau masuk kita pergi majlis, izin dengan orang tua. Kecuali pergi yang wajib. Pergi wajib misalnya pergi haji misalnya. Itu sunnah baik izin. Tapi sebaiknya juga kita izin sama orang tua kita. Kalau tidak diizinkannya, kalau yang sunnah, tak usah. Itulah riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu izin dengan ibunya nak nuntut ilmu. Tidak diizinkan oleh ibunya, tak usah lah nak kaget baik siapa orang ibu ni. Dah jadi orang ni, dia tiap hari orang ibunya nak ibunya. Besoknya bu, aku nak izin bu, aku nak nuntut ilmu, tak usah lah. Berulang-ulang dia izin sama ibunya. Akhirnya kesian ibunya, akhirnya dia izinkannya, wahai anakku, ibu izinkan. Kalau kau telah berkeras untuk menuntut ilmu, ibu izinkan. Besok kau berangkat. Nah, siapanya lah makanan oleh ibunya. Kemudian dijahitlah di baju di dalamnya itu, jinjuknya kantong duit. Nah kaget, ini ada duit perbekalan. Jadi kalau kau terguna pakai. Sudah, izin. Ibu pesan sikok. Ada apa bu? Kemana baik dengan siapa baik, jangan berbohong. Sikok baik. Nurut kata tadi anak tadi. Kalau dia jalan dia pergi belok rombongan. Ini pedagang-pedagang pergi ke Kota Baghdad, Irak. Di tengah jalan mereka ini dirampok. Ada perampok mengambil harta-harta orang yang rombongan ini tadi. Kemudian diturun ke galau. Ditanya sikok-sikok. Nah termasuk saya ada pada jalan ni masih kecil. Kau dengan siapa? Aku dewean. Apa dia kau bawa? Makanan. Mau apa lagi? Duit. Di mana duit kau ini? Terkejut perampok ini, anak kecil ini tahu mereka itu merampok, tapi dia jujur. Akhirnya kau ni tak tahu kami ni perampok. Tahu? Kenapa kau tidak tahu duit kau ada di sini? Karena ibuku berpesan jangan pernah berbohong. Bergetar perampok itu mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ya dengan dapat hidayah dari Allah, mereka pun semuanya menangis. Budak kecil ini tak berbohong. Kami ini setiap waktu melakukan maksiat, kami merampok, kami zalimi wong, kami ngambil hak wong dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sadar, dalam riwayat semua perampok-perampok itu jadi anak muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena pesan ibunya jangan berbohong. Jadi izin sama orang tua. Itu kepada orang tua kita. Begitu juga kepada orang tua angkat. Walaupun dia bukan orang tua kita, itu juga ketika dia mengasuh kita, mendidik kita, menafkahi kita, itu juga termasuk orang tua kita. Bagaimana kita memuliakan orang tua kita, maka muliakan juga mereka. Walaupun tidak senasab. Anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Kenapa? Karena dia bukan anak kita. Jadi kalau kita mengangkat anak, tidak boleh kita
memberikan pertama nama binnya kepada nama kita. Orang ni ngangkat anak nama bin bapa angkatnya. Tak boleh. Bagaimana Zaid bin Harisah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi anak angkatnya. Maka Nabi ganti namanya Zaid bin Muhammad. Maka ditegur oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Karena anak angkat itu dia tetap bernasab kepada ayah kandungnya. Maka setelah itu Nabi tidak memakai Zaid bin Muhammad tapi balik ke Zaid bin Harithah. Sehingga Zaid bin Harithah ini punya istri namanya Zainab. Zainab ini diceraikannya oleh Zaid bin Harithah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengubah kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang Arab pada waktu itu, istri dari anak angkat itu tidak boleh dinikahi. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menikahi mantan istrinya Zaid bin Harisah Zainab tadi. Artinya kalau anak angkat kita, mantan istrinya pacak kita nikahi. Karena bukan anak kita. Tapi kalau anak kandung kita, mantan istrinya tidak boleh kita nikahi. Karena itu menantu. Nah, yang ketiga ini, orang tua itu adalah mertua kita. Setelah adanya ijab kabul, maka wang tua istri itu adalah wang tua kita. Idza batal wudu antara menantu dengan mertua, antara mertua dengan menantu. Kita punya mertua betina, kita datang ke rumahnya, dia sedang nak solat, nah kita sujud. Batallah wudunya? Tidak, karena itu adalah orang tua kita. Kalaupun seandainya kita bercerai dengan anaknya, ibunya ni pintar berais, lebih cantik dari bini kita, mantan bini kita. Share kita dengan mertua tadi, mantan mertua, haram, tak boleh selama-lamanya. Walaupun sudah bercerai, dia tetap mertua kita. Maka sebagaimana kita memuliakan orang tua kita, kita pun memuliakan mertua. Kalau ada mertua kita, orang tua kita di rumah, kita sedang ribut, sedang berbalak, jangan ribut, diam baik. Sedang marahi anak, jangan ngempas ke piring, ngempas ke pintu. Marahi anak kita gitu tuh. Tapi orang tua mertua kita tersinggung. Nah, marah ini, aku datang ke sini. Jadi kalau ada mertua sedang ada di rumah, jangan beribut. Senang ke? Ada makanan, jok makanan. Ada apa, parah ke dia, biar dia senang. Kalau sedang marah, kaget, dialah balik, nak marah-marahlah. Nah, jadi artinya sebagaimana kita memuliakan orang tua kita, maka mertua kita dimuliakan. Karena apa? Karena mertua itu, karena sebabnya pernikahan, kemudian kita menantu itu pacak mendapatkan waris dari dia. Misal mertua kita Duika meninggal dulu, hartanya belum dibagi. Nah, bini kita tadi meninggal. Maka bagian bini tadi kan belum dapat. Nah, bini kita meninggal, maka kalau nak dibagi waris itu, bagian istri kita itu akan didapatkan oleh suami dan anak-anaknya. Artinya suami tadi dapat bagian waris dari mertua. Karena hak dari istri kita. Jadi begitulah karena pernikahan. Nah, jadi kita mulia ke. Jangan orang tua kita mulia ke, kita hormati. Tapi mertua kita datang lah, seorang kau yang minjem duit ini. Jangan. Birru abaakum tabirrukum abanaukum. Berbuat baiklah kepada orang tua, termasuk mertua, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Tapi kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua, mertua kita, boleh jadi anak-anak kita kaget akan membalas. Ada kan? Viral di video. Ada orang tua, anaknya, cucunya makan. Ibunya tadi belamburan makan, marah. Anaknya ini, oh ibu, mana benar lah makan sama belamburan, payah pula aku bersihkannya. Oh, dimarah-marahinya. Sudah. Suatu
kejut dia. Karena apa? Perbuatan dia dahulu ketika dia marahi ibunya. Wong tua wajar. Dia salah, wajar dia ini. Maka nak sabar kita ngurusnya. Bales jasa-jasa dia ketika ngandung kita, melahirkan kita, nulangi kita, nyuap kita. Bales muliakan dia. Itu ciri anak yang soleh. Maka ilmu tidak cukup kalau kita tidak punya adab. Imam Malik ngajarkan kepada kita ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Kata Syekh Ibn Mubarak, kami belajar ilmu, ta'allamna al-ilma isrina sanatan. Kami belajar ilmu selama 20 tahun. Wa ta'allamal adaba salasina sanatan. Dan kami belajar adab 30 tahun. Jadi belajar adab itu lebih dari belajar ilmu. Maka kami berharap ya, kita belajar ini ilmu nambah, tapi adab kita harus lebih daripada ilmu. Jangan ilmu banyak, adab dekati. Wong tua pengajar, sama wong tua umurnya kita kurang ajar. Ilmu banyak, tidak akan ya, manfaat ilmunya. Jadi ya, dengan mertua hormati, mulia ke. InsyaAllah anak-anak kita pun akan memuliakan kita. Begitu juga kepada orang yang lebih tua dari kita. Lebih tua dari kita. Jangan bangun lama. Jangan dikolah ke. Ini orang tua dari kita. Kiki pala. Ada tu lolo juga, buyan juga. Bukannya soal buyan lolonya itu. Kita mandang tuanya dari kita. Nah, jadi kita ini diajarkan supaya punya adab. Maka adab ini harus kita praktek di dalam hidup kita sehari-hari. InsyaAllah ilmu yang kita pelajari manfaat karena adab kita baik. Karena bahagianya, selamatnya kita tidak cukup dengan ibadah. Karena kami sampaikan hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru bi kasrati salatiha wa sadaqatiha haitsu annaha tu'zi jiranaha bi lisaniha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Ya Rasulullah, di tempat kami ada seorang perempuan ya Rasulullah. Dia ini ibadahnya banyak, ini salatnya banyak, sedekahnya banyak ya Rasulullah, baik ibadahnya. Tapi dia ya Rasulullah galak nyakit ke hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? Dia di dalam api neraka. Kenapa? Ibadah banyak tadi tapi galak nyakit ke hati tetangga. Artinya akhlaknya buruk. Makanya Nabi Muhammad SAW membawa kebaikan, membawa keselamatan itu bukan untuk ibadah baik. Jadi akidah, ibadah, akhlak yang dibawa Nabi. Kita ibadah tapi kalau nyakit hati wong, masih sombong, merasa kita tulah yang hebat, kita tulah yang benar, wong salah galo, kita tulah yang paling sunnah. Jadi hilang ibadahnya. Oleh karena itu, ya harapan kita semua, mudah-mudahan kita seluruh jamaah, maka kita dahulu ke adab, dan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan dapat kita amalkan. InsyaAllah ini yang akan membawa kebahagiaan, keselamatan buat kita, InsyaAllah dunia sampai alam akhirat nanti. Mungkin ada yang nak dibahas, kami bersilakan. Ya. Biasanya memang kalau kita nak nurut ke masalah adat tadi, memang kita ni hak kita ni patuh dengan orang tua. Nah, ada kalanya terkadang ada orang tua tidak adil kepada sang anak. Ya. Baik mungkin dari segi anak atau mantu yang segi materi maksudnya. Ya. Mertua atau orang tua masih ada segi ubud dunianya tuh. Jadi kita sebagai anak nih kadang semana kamal melawan salah, tidak melawan kita teraniaya. Ya. Nah, maksud anak tuh kira-kira apalah kira identik kita tuh untuk nahan sabar kepada orang tua ini. Ya. Jadi memang ada dalam kehidupan
depan kita orang tua tidak adil, baik kepada anak maupun menantu. Dengan anak ini dijual dibeli ke ini, kendaraannya diturun ke anak ini dah, berjualan dia. Ketika ada menantu berduit, menantu punya pangkat, diambok-ambok ke, mantuku itu, mantu yang buntu tadi, sepele gitu. Itu mantu sih kena, aman ini datang begawaan, kalau sedekah banyak di ngawaan. Padahal yang buntu tadi begawaan juga. Apa dia? Buntalan baju. Jadi namanya orang tua tidak adil. Mana caranya kita menghadapi orang tua mertua tidak adil? Maka tetaplah kita pertama sabar. Kemudian kalau seandainya kita akan menyampaikan sesuatu, sampaikan dengan baik. Tak boleh gitu, Pak. Tak adil, Pak. Dengan itu baik aku. Aku ni anak kamu apa bukan? Cara baik. Apa lembut? Ya. Aku ni anak ayah juga ya. Ya, kalau ayah dinjo, aku ni juga ya. Perlu ya ini ya, ini ya. Ya mudah-mudahan ya tambah berkah ya. Jadi lembut-lembut. Masih ada galak, tetaplah berlemah lembut kepada orang tua. Karena tidak punya hak kita untuk marahi dia, menyegah. Walaupun orang tua kita salah, walaupun mertua kita salah, tidak punya hak. Apalagi ya banyak kejadian, tujuannya mertuanya kan. Sakit hati dia, laju kan. Tidak boleh. Jadi memang ujian kita. Kadang-kadang apalagi orang tua yang sudah uzur. Kita lanjut makan, kita dulangi mandi. Kaget ngomong dengan tetangga, aku tidak kalau dijual oleh anakku makan gitu. Padahal baru saya makan, ya namanya untuk uzur. Memang nak sabar. Ngurusi orang tua yang semacam itu. Makanya kalau jadi pelajaran buat kita, kalau kita jadi orang tua, adil-adillah kepada anak. Kalau anak sikap ini kita njuk duit, yang lain njuk. Ini kita bantu, yang lain kita bantu. Karena anak kita kalau jangan tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Sehingga anak kita menilai orang tua kita adil. Nah, jadi posisi kita sebagai anak yang diperlakukan tidak adil dari orang tua atau mertua, tetaplah bersabar, banyak-banyak berdoa. Kalau seandainya kita ingin sampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan baik. Belum tak berubah juga, ya kita minta kepada Allah yang mengubahnya. Karena kita tidak punya hak untuk mengubahnya, apalagi untuk kasar kepada orang tua atau mertua kita. Cuma itu saja. Ya, nyambungin mertua tadi Ustaz. Nah, kalau kita tujuh Ustaz tadi sabar kan. Nah, kita nih menjago dikit Ustaz, karena orang tua ini mertua ini kan menilai secara ini kan materi tadi kan. Cak mana Ustaz kalau kita nih ngomong tuh secukupnya dengan beliau tuh. Apa kebagus ya itu Ustaz? Bagus enggak kita cak itu? Kita ngomong secukupnya baik. ya. Kadang kalau kita ngomong bercerita, kaget dia mata ke lagi dia kena. Ya. Adanya berarti Ustaz. Ya. Nah, jadi ngomong secukupnya baik. Jadi itu kalau seandainya tidak serumah, tapi kalau serumah itu, yang namanya serumah itu kadang-kadang tiap hari bertemu. Tiap hari bertemu, tidak negor ke jatuhnya kita ngomong secukupnya. Jadi sombong nih, kawan numpang di rumah. Jadi kalau sebenarnya ya tetap kita, malahan ketika wong yang tidak baik itu balas dengan kebaikan. Dia tadi pecah benci sama kita, dia galak makan jeruk, beli ke jeruk. Manis dia mengut apa dia. Dia galak misalnya apa dia, martabak hal, beli ke martabak hal, gawat. Jadi balas dengan kebaikan itu yang sebenarnya yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ada pernah ini perempuan Yahudi. Dia ini kepengen Nabi itu merengut, marah-marah. Maka dinjoknya jeruk tadi.
Ya Allah, lah kelemaknya ini, oi. Begitu Nabi ingin menyenangkan wong yang ngenjot. Maka kalau kita dinjok oleh sesuatu, senang ke dia. Ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan barokah menjamlah berkah banyak rezeki. Senang wong yang ngenjok gitu. Ya Allah, ya aku ngenjok ini baik lagi senang main, bukan main. Kalau kenjok lagi, tambah senang dia. Jadi wong yang ngenjok pun senang. Apa dia ini? Yang maju. Juga hati wong yang ini tadi. Kau udah kenjok lagi kau. Aku kenjok lain baik. Itu cara Nabi nyenangkan hati wong. Jadi apapun yang dinjok wong kepada kita, senang ke wong ini. Walaupun kita ini tidak ada makannya ini. Terimalah dulu. Makan tak makannya berejo kaget. Apa sedekah ke lagi? Jadi oleh Nabi dibukanya lagi makan. Masam na'udzubillah. Tapi Nabi menahan amarah dan muka masam itu. Para sahabat ya Rasulullah, kami ini ijib, tidak usah kaget kata Nabi baca aku makannya. Dia tadi terkejut orang Yahudi itu. Tidak kata-kata yang kasar keluar dari Nabi. Kemudian wajah Nabi tidak berubah meremut karena asam tadi. Ayo berlari dia malu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak galak bagi kami? Biasanya kalau kami minta Rasulullah galak membagi. Bukan aku udah galak tunjuk kamu, kata Nabi. Masam na'udzubillah ini. Kalau kamu makannya pasti kamu berotok marah-marah orang Yahudi tadi. Begitulah Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika terpeci ada mertua itu tetaplah seperti biasa, ajak ngomong biasa, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau dia berbuat keburukan kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Itulah contoh dari Rasulullah SAW. Nah, jadi dia tadi ini baik. Dia tadi ngapa ya? Tak pegel-pegel kaki ni ya? Iya aku ni mecet ke? Belum tentu kalau anak-anak yang lain mecet ke dia. Menantu si kok ini lah. Aku nganggap dia ni kecil, sepele, buntu, tapi dia ni kan mecet kakiku. Kalau dia berubah. Iya. Di kantongnya. Jadi artinya balas yang kebaikan. Yakinlah insya-Allah mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita balas ke dengan dia, kebaikan, mudah-mudahan dia sadar. Ya, walaupun tidak sadar juga, maka kita lebih mulia dari dia. Dia tidak baik sama kita, tapi kita baik sama dia. Itu menantu yang istimewa, bukan menantu jadi hantu. Tidak. Masih ada? Malu. Kontak ngomong nanti aku. Nah, orang tua